Sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang menganggap kelangkaan sebagai masalah utama di mana alat pemuas kebutuhan terbatas. Mereka membuat solusi memproduksi sebanyak-banyaknya dan mengesampingkan distribusi, hingga lahirlah pendapatan per kapita. Sedangkan dalam Islam, distribusi merupakan masalah utama. Islam mengkritik pendapatan per kapita karena faktanya masih terjadi gap antara si kaya dan si miskin. Islam juga membedakan kebutuhan dengan keinginan, berbeda dengan kapitalis yang menyamakannya. Nilai guna dalam kapitalisme dapat dicontohkan dengan miras. Ada dan banyak yang ingin, maka nilai guna miras menjadi tinggi, sehingga boleh diproduksi dan dikonsumsi. Sedangkan menurut Islam, nilai guna ditentukan oleh manfaat atau kegunaan dan sesuai cara yang ada pada barang tersebut. Menurut kapitalisme, harga adalah pendorong produksi. Maka hal ini menurut ekonomi Islam dapat membuat gap yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kaum kapitalis tidak pernah lelah untuk berinovasi. Mereka mengembangkan pasar derivatif. Adanya berbagai macam perkembangan produk maupun proses transaksi derivatif inilah yang menyebabkan penggelembungan di pasar derivatif, hingga pada akhirnya menciptakan ledakan krisis ekonomi. Mari berkenalan dengan organ-organ penting dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tubuh. Tubuhnya adalah ekonomi pasar bebas. Kedua, darah. Darahnya adalah uang kertas. Ketiga, jantung. Jantungnya adalah perbankan dan pasar modal. Dan yang terakhir adalah pompa jantung. Pompa jantungnya adalah suku bunga. Lalu bagaimana dengan solusi ekonomi Islam parsial, yaitu dengan mengganti pompa jantungnya? Suku bunga adalah contoh pompa jantung yang rusak, maka digantikan dengan sistem bagi hasil. Lalu, bagaimana dengan solusi ekonomi Islam sistemik? Solusi ekonomi Islam yang sistemik adalah solusi dari ekonomi Islam yang ingin memperbaiki kerusakan dari sistem ekonomi kapitalisme dengan cara mengganti seluruh sistemnya dengan sistem ekonomi Islam.